Saya minta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota agar hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Peringatan hati-hati yang terucap dari mulut Presiden Jokowi bukan tanpa sebab. Pasalnya Organisasi Pangan dan Agrikultur alias FAO telah memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 bisa menimbulkan krisis pangan. What we conclude on the side of the production of the supply is that we have enough food today. Food is available today. The problem really in this phase is access to food. So people won't have access to food because they are losing their jobs, because they don't have the income. Developing countries will be facing significant challenges because of recession in the world. And therefore that is what explains why undernourishment could increase to 132 million and poverty, extreme poverty is increasing that thing. Basically, we're losing 10 years of improvements in poverty reduction because of COVID-19. Dan ini bukanlah isapan jempol belaka. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh US Department of Agriculture atau USDA dan International Grain Council atau IGC yang memproyeksikan bahwa produksi padi global pada 2019 hingga 2020 menurun 0,4% sampai 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski secara persentase angka ini terlihat kecil, namun perlu diingat bahwa dengan rekor jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia dan menggunakan nasi sebagai makanan pokok, Indonesia tidak memegang status sebagai pemain ekspor beras utama global. Hal ini patut disayangkan, mengingat sektor pertanian sebenarnya berkontribusi hampir 30% bagi penyerapan tenaga kerja tanah air. Guncangan di sektor ini dapat berakibat meningkatnya pengangguran secara signifikan maupun menurunnya pasokan makanan bagi lebih dari 260 juta penduduk Indonesia. Nah, celakanya, menurut Center for Indonesian Policy Studies, pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia terkontraksi 4,87% tahun ini. Dan sebagai efek dominonya, lembaga ini memperkirakan suplai agrikultur domestik akan merosot hingga 6,2% sepanjang tahun 2020. Saat pandemi merajalela di periode kuartal 2 2020, Presiden Jokowi pun sudah memperingatkan bahwa sejumlah wilayah pasokan pangannya terancam. Mulai dari pasokan beras hingga bawang putih. Ini akan menjadi kasus serius, terutama bagi sejumlah produk pangan yang masih bergantung pada impor. Nah, ini sebabnya pemerintah pun berupaya untuk mencari sejumlah makanan substitusi seperti tepung sagu dan tapioka. Karena kita buktikan bahwa tepung sagu ini bisa dibuat mie, bisa dibuat beras, bisa dibuat bahan dasar kue dan yang lain-lainnya. Nah, termasuk juga tepung tapioka yang jumlahnya cukup besar. Maka ini mulai kita galakkan sehingga menjadi kekuatan pangan kita selain beras. Food estate pun menjadi proyek strategis nasional. Pemerintah menyiapkan lahan dengan luas tak kurang dari 164.000 hektar di Kalimantan Tengah untuk mensukseskan proyek ini. Dan yang dikucurkan pun juga tak kecil, diperkirakan mencapai 68 triliun rupiah. Selain menjaga stok pangan, pemerintah juga punya beban untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap produk pangan. Semua bagaikan lingkaran kebutuhan yang tak boleh putus. Saat masyarakat sektor pertanian terkapar karena pandemi corona, maka jumlah stok pangan yang akan beredar di masa mendatang pun terancam. Skema perlindungan sosial triliunan rupiah berwujud bantuan tunai pun dikucurkan, mulai dari untuk keluarga, pegawai bergaji rendah, UMKM hingga korban PHK. Mampukah semua strategi pemerintah menangkal ramalan krisis pangan yang telah menggema? Kita tunggu saja. Tim Liputan CNBC Indonesia.